Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di tempat yang tidak pernah terbayangkan oleh saya ya, juga tidak pernah menghayal bisa berada di tempat ini. Tapi inilah betapa Allah itu maha berkehendak atas segala yang ada di muka bumi ini, termasuk pergerakan niat manusia yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan ya kumpulnya kita di sini seperti yang disampaikan oleh Akhi Nur Ikhwan dalam rangka pertama beribadah kepada Allah, yang kedua mengkaji Islam, kemudian yang ketiga mungkin ya efeknya nanti di antara kita sesama muslim makin erat tali silaturahimnya. Sebelum saya sampaikan segala sesuatunya ya, mungkin tadi sudah dikenalkan secara sepintas, tapi saya tambahin lagi ya biar ya, nama lengkap saya itu Arif Saifullah. Arif itu bertambah ketika saya usia kelas 1 SMA. Awalnya hanya Saifullah saja, tapi ada satu peristiwa yang dialami oleh orang tua saya yang membuat beliau menambahi nama saya dengan Arif. Mudah-mudahan mungkin maksudnya adalah supaya saya menjadi orang yang bijaksana, barangkali begitu ya. Soalnya kan kalau Saifullah itu kan maknanya pedang Allah, garang kan, ditambahin Arif supaya bijaksana, barangkali begitu ya. Seperti yang disampaikan sekali lagi oleh tadi Akhi Nur Ikhwan, kita santai saja ya, biasa saja. Nanti ketika saya menyampaikan segala sesuatu, mau nanya, menambahkan, alhamdulillah, pokoknya santai saja lah. Ya saya sama ini Waliullah sama Nur Ikhwan sama Nur Haris itu suka bareng, kebetulan kepentingannya bareng, sering acara bareng dalam mobil itu ya. Kalau berjalan, kalau yang nggak ngantuk ya udah obrolannya ya udah saling sambut menyambut aja gitu, nggak ada yang dominan. Kalau tadi saya disebut mungkin ahli sirah, saya masih terlalu berat ya menyandang hal itu, karena ketika saya baca beberapa buku, makin dibaca saya makin merasa tidak tahu, makin merasa malu gitu. Betapa saya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan lautan ilmu yang tersebar di jagat raya ini, di rak-rak buku, di sudut-sudut sekolah, di sudut-sudut masjid, itu semuanya ilmu. Kadang kita abai saja. Nah, ketika coba membaca, ya Allah, malu sendiri. Tapi baiklah, pada malam hari ini ya, sudah disepakati tadi, kita mulai secara bertahap saja, supaya enak ya, kronologisnya jelas. Insya Allah kita akan obrolkan tentang Ghazwah Badar Kubro. Para ikhwan saya yakin sudah sering dengar itu, baca, bahkan mungkin sangat paham. Tapi mari kita malam hari ini mengkaji ulang. Barangkali ingatan kita yang sudah mulai melemah, daya juang kita sudah mulai melemah. Dengan mengingat peristiwa pada Badar Kubro, kita akan semangat lagi. Tapi sebelumnya nih, saya tertarik nih tadi ketika makan ya, satenya empuk, langsung berbisik sama Nur Ikhwan, kok bisa empuk ya? Nah, ini mesti ada apa-apanya, kan gitu. Tetapi sungguhnya ingin saya sampaikan bahwa
Setiap tahun kita melaksanakan memperingati ya Idul Kurban. Sesungguhnya itu peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail putranya. Kita tidak bisa mengabaikan kisah itu. Saya ketika membaca kisah itu terbuka pikiran saya, mudah-mudahan hati saya juga terbuka. Apa yang saya anggap terbuka? Bahwa selama ini saya pribadi sering memaknai ikhlas itu adalah sesuatu yang kita kerjakan dengan sukarela, senang, happy ria, itulah ikhlas. Kalau dongkol, mangkel, mungkin ngoceh-ngoceh di belakang, tapi tetap dikerjakan, itu bukan ikhlas. Maknanya kan kita sering begitu ya. Kalau kerja yang serius dong, yang ikhlas. Kelihatan cemberut disebutnya tidak ikhlas. Tapi kalau kita pelajari secara detail apa yang dilakukan oleh Ibrahim dan putranya Ismail, justru akan kebalikannya. Justru ikhlas itu adalah hasil kerja-kerja berat dan kerja keras yang hampir mustahil dikerjakan oleh orang. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim kan, ini sebelum ke Badar Kubro ya sebentar untuk mengasah, untuk mensyukuri nikmat Idul Kurban ini. Kita tahu bahwa Ibrahim mendambakan seorang anak sudah berpuluh-puluh tahun. Bahkan dalam Al-Quran diabadikan ketika sudah beruban, artinya sudah tua, belum juga mendapatkan keturunan. Singkatnya, permintaan Ibrahim dikabulkan, maka lahirlah Ismail. Kita juga tahu betapa perjuangan Ibrahim luar biasa. Ketika anak yang digadang-gadang sudah lahir, justru mendapatkan perintah untuk diasingkan di sebuah lembah, tidak bertuan, tidak bertanaman. Lembah Baka atau Mekah kalau sekarang. Ibrahim mendapatkan amanat itu. Siapapun, ditinjau dari sisi manapun, manusia apapun pasti akan berat melakukan itu. Meninggalkan istri dan anaknya yang masih merah di sebuah tempat yang tidak bertuan, berat luar biasa. Tapi Ibrahim mampu melakukannya. Ikhlaskah Ibrahim? Ikhlas. Bahkan saya mungkin berlebihan menyebutnya. Seikhlas-ikhlasnya ikhlas itu Ibrahim. Nabi Ibrahim ya maksud saya. Belum lagi ketika Ismail tumbuh tanpa dampingan orang tua, bahkan dia besar bersama orang lain. Datang perintah melalui mimpi 3 kali berturut-turut, sama persis mimpinya, yaitu untuk menyembelih anaknya. Kalau dalam Al-Quran kurang lebih itu kan, ketika dengan terpaksa Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada anaknya Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza taro. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Di dalam mimpiku aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu wahai anakku? Kan ini ungkapan, kalau barangkali sekarang kan ungkapan gila. Anak yang begitu dirindukan tiba-tiba diperintah untuk disembelih. Apakah Ibrahim ketika mendapatkan mimpi atau perintah itu ringan atau berat? Jelas berat. Dumel ya, bahasa Jawanya ngedumel, mungkin kita ngoceh-ngoceh. Itu terlihat jelas bahwa mimpi itu datang 3 kali berturut-turut. Artinya apa? Ketika mimpi pertama Ibrahim masih tidak mau melakukannya, karena yang ada adalah masa iya sih saya disuruh begini menyembelih anak. Maka didatangkan lagi mimpi yang serupa. Ibrahim juga masih tidak mau melakukannya karena betapa beratnya itu. Tapi ketiga, ini juga pelajaran bagi kita bahwa dalam Islam itu seperti salam, kalau sudah 3 kali tidak dijawab ya sudah tinggalkan. Rasulullah sendiri kalau bertanya sampai 3 kali, itu berarti betapa pentingnya pertanyaan itu. Kalau hanya bertanya sekali kemudian tidak dilanjutkan, nggak usah dijawab. Nah kan kita dapat ilmu juga. Sebaik-baik jawaban adalah ketika bertanya, sang penanya sudah bertanya berkali-kali. Ini juga untuk menguji bahwa sungguh-sungguhkah dia bertanya. Kalau hanya sekali, ya kasih senyum aja dulu kan gitu. Rasul sering itu. Ditanya sekali, senyum. Kedua, senyum. Ketiga, nah baru ketiga itulah Rasul
menjawab. Kalau nggak sungguh-sungguh sekali nggak dijawab pasti pergi. Udah biarkan aja. Nah kembali ke Nabiullah Ibrahim. Nah pas mimpi yang ketiga itulah tadi Nabiullah Ibrahim menyampaikan kepada anaknya. Dan sungguh yang membuat Ibrahim sang ayah terkaget-kaget adalah ketika jawaban Ismail. Jawabannya juga diabadikan dalam Al-Quran. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang kau perintahkan. Ringankah Ismail menyebut itu? Mengiyakan mimpi sang ayah? Jelas juga tidak ringan. Ya namanya disembelih kan seperti apa. Tapi inilah ujian keimanan, ujian kesabaran, ujian ketaatan. Dan yang terbesar adalah ujian keikhlasan. Ternyata dengan berat hati luar biasa Ibrahim mampu melakukan itu. Maka ketika pada puncak kesabarannya itulah, pada puncak keikhlasannya itulah, Allah ganti Ismail dengan kibas, kambing besar. Yang akhirnya peristiwa itu diabadikan sampai sekarang oleh kita kaum muslimin. Jadi setiap kali kita makan daging kurban, bayangkan peristiwa itu, betapa beratnya Ibrahim menjalani rangkaian perintah yang tidak masuk akal itu. Maka pelajaran yang saya dapat, ini juga boleh berbeda ya para ikhwan, bahwa ternyata ikhlas itu tidak diukur oleh Allah berat tidaknya kita melakukan pekerjaan. Justru dari kisah Ibrahim makin berat kita mengerjakan karena memang sangat sulit di antara banyak pilihan dan kita sanggup. Itulah ikhlas yang terbaik kualitasnya. Selama ini kan sekali lagi kita suka menjas ya kepada orang lain. Kalau terlihat happy, wah ikhlas tuh senang. Merengut, wah enggak ikhlas. Ternyata tidak. Maka makna ikhlas paling dasar itu adanya kan murni, tulus. Emas itu akan terlihat kemurniannya setelah ditempa dengan suhu yang begitu panas, dibersihkan kotoran-kotorannya. Proses pembersihannya itulah yang berat. Tidak muncul emas tiba-tiba emas, kan begitu. Justru makin berat tempaan, makin berkualitas. Dan itulah ikhlas. Nah, kenapa saya sampaikan ini di awal? Karena ternyata perjalanan Rasulullah dan para sahabat dalam menjalankan dan sekaligus mensiarkan Islam itu luar biasa perjuangannya. Dan orang-orang ikhlas macam inilah yang nanti akan berada di garda terdepan dalam memperjuangkan Islam sekaligus hak-hak kaum muslimin. Nah itu sekedar pemanasan saja ya. Tapi sekali lagi boleh saja apa yang saya sampaikan itu disanggah, silahkan ya. Ini hanya karena perjalanan saya ketika belajar ternyata menemukan itu, bahwa ikhlas sekali lagi tidak diukur dari ringan, suka atau beratnya sebuah amanat, sebuah pekerjaan. Asal dia tahu bahwa itu adalah perintah, kemudian dia sanggup melakukannya dengan segala macam pengorbanan, itulah keikhlasan. Para ikhwan, baru sekarang kita masuk ke Sirah Nabawiyah, khusus membahas tentang Ghazwah Badar Kubro. Kenapa disebut Badar Kubro? Artinya Badar besar. Badar itu adalah tempat di mana ada mata air. Di situ, mata air Badar namanya, lembah Badar. Kenapa disebut Badar besar? Karena perang Badar ini terjadi 3 kali berturut-turut. Bukan berturut-turut ya, 3 kali terulang. Maka ahli sejarah menyebut Badar ini dengan perang Al-Mau'id yang berulang. Hanya Badar inilah yang berulang. Namanya, tempatnya di situ. Tetapi sebelum kita sampai atau saya sampaikan tentang perang Badar, yang harus kita pahami bahwa ada sunatullah yang sering kita lupakan dalam memperjuangkan Islam. Apa itu? Saya tadi ya sudah lama sebenarnya baca-baca itu, kemudian saya bikin coret-coretan itu, bahwa sunatullah yang sering kita lupakan barangkali ya adalah sunnah tadafu
Apa itu tadafu? Pergesekan. Bahwa kalau kita meyakini sebuah kebenaran, bila terjadi gesekan dengan batin kita, dengan tetangga kita, dengan teman kita, orang tua kita, keluarga kita, itu sesuatu yang memang sudah menjadi sunatullah. Jangan lari dari itu, karena itulah faktanya. Rasulullah dan para sahabat ketika menerima Islam, tadafuknya ini luar biasa. Bagaimana orang tua memborgol anaknya, seperti Mus'ab bin Umair itu diborgol luar biasa. Tadinya kan disayang, dimanja, tapi kan memang ketika kebenaran harus tampak, maka harus melalui proses. Proses itu tidak mungkin terlepas dari pergesekan. Nah, pergesekan-pergesekan itulah nanti puncaknya Rasulullah dan para sahabat adalah pada perang Badar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Badar ini terjadi pada 12 Ramadan. Peristiwanya 12 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kalau kita boleh mundur sedikit ke fase Makkah, banyak sekali para sahabat yang meminta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan kami berperang meskipun Anda tidak mau ikut." Kenapa? Karena memang ketika memperjuangkan Islam, pergesekan tadi itu sudah luar biasa. Kaum muslimin ditindas, dibaikot, disiksa, bahkan ada yang dibunuh, segala macam. Kan orang yang tertindas itu punya hak untuk melawan. Maka para sahabat meminta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan kami untuk berperang." Kata Rasulullah, "Jangan." Kenapa? Yang jelas pertama, Rasul belum mendapatkan perintah dari Allah untuk berperang. Tapi dari sini kita juga bisa mengambil pelajaran. Kalau saja izin perang itu sudah terjadi di kota Mekah, terjadi kekacauan yang luar biasa, terjadi pembunuhan dalam rumah di mana-mana. Karena apa? Di dalam satu rumah ada yang muslim, ada yang masih kafir. Kalau itu diizinkan, maka akan terjadi bantai-membantai satu keluarga. Kan tidak elok dilihatnya. Maka untuk memisahkan antara yang kafir dan yang muslim, mohon maaf saya pakai bahasa kafir ya, yang musyrik lah ya, yang musyrik dengan yang muslim, Allah hijrahkan dulu orang-orang yang muslim ke Madinah. Tidak diizinkan. Di samping itu juga memang proses izin berperang dari Allah itu berarti sekitar 15 tahun baru diizinkan. Ternyata memang kalau betul-betul diizinkan di masa Fathu Mekah, barangkali kaum muslimin juga belum siap dari segi apapun, perbekalan, peralatan, belum pernah latihan, bisa jadi begitu. Maka ketika ketika sudah selesai proses hijrah ke Madinah, tahun pertama Rasul membangun fundamen pendidikan umat dengan masjidnya yang terkenal sampai sekarang, Masjid Nabawi. Saya suka salah sebut Masjid Nabawi sama Masjid Nubuwah. Ya, saya kalau ngajar di Al-Fatah itu suka menyebut Masjid Nabawi dengan Masjid Nubuwah, tapi ya memang itulah ya, mirip, hampir mirip. Nah, baru tahun kedua Allah izinkan untuk berperang. Sebelum terjadi perang Badar besar, itu sesungguhnya sudah terjadi beberapa kali perang-perang permulaan. Ada sekitar 6. Ada perang Wadan, perang Buah, perang Qarqar Al-Qadri, perang Usairah, barulah Badar besar. Ini adalah perang yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam rangka memutus suplai perekonomian orang-orang Makkah di tengah jalan. Kan orang-orang Makkah itu kehidupannya tergantung dari hasil perdagangan baik ke Yaman maupun ke Syam. Nah, kafilah-kafilah dagang inilah yang dihadang oleh kaum muslim, termasuk Rasulullah. Memang kesannya seperti membegal, ya, seperti membegal. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu setelah turun wahyu surat Al-Hajj ayat 39-40, ya, izin berperang. Berarti apa? Sejak saat itu kaum muslimin dan kafir Quraisy sudah mendeklarasikan perang. Dalam situasi perang yang namanya nyawa
harta itu sesuatu yang mubah, boleh. Karena kondisinya perang. Ditambah lagi, sebelum terjadinya perang Badar itu kan perang Al-Usairah. Kafilah dagang dari Makkah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb itu berangkat menuju Sam dengan nilai dagangan 50.000 dinar emas. Coba bisa dikalikan berapa itu? 50.000 dinar emas. Kalau tidak salah sekitar 100-an miliar itu nilainya. Itulah yang dihadang oleh Rasulullah. Kenapa dihadang? Karena kaum muslimin dan Quraisy pun tahu sebagian harta yang dibawa ke Syam adalah harta kaum muslimin yang dulu di Mekah dirampas oleh mereka. Jadi meminta haknya kembali. Nah ini kadang juga yang kalau kita tidak pahami secara jeli sering menjadi alat mereka yang tidak suka kepada Islam memukul kaum muslimin. Rasul itu dari sisi itu. Rasul dan kaum muslimin tidak gentle. Beraninya hanya membegal, cegat di tengah jalan. Kenapa tidak perang terbuka sekalian? Kan begitu. Tapi kalau kita lihat kronologisnya, sangat wajar kalau Rasul melakukan hal itu. Karena sebagian harta yang akan diraih, akan diambil oleh kaum muslimin adalah hak mereka ketika di Mekah. Itu perang Badar. Nah, ketika Rasul berangkat ke Al-Usairah, itulah kafilah dagang Quraisy setelah pulang dari Sam berhasil lolos, berhasil menghindari sergapan Rasulullah. Maka larilah mereka dengan mengutus orang kepercayaan mereka untuk segera sampai ke kota Makkah, mengabarkan bahwa agar orang-orang Makkah menyiapkan pasukan untuk menghadapi kaum muslimin. Aslinya perang Badar itu tidak direncanakan oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah sendiri tidak direncanakan. Terjadinya di Badar itu tidak direncanakan. Maka banyak sahabat-sahabat yang tidak ikut. Tidak ikut, termasuk Utsman bin Affan juga sendiri tidak ikut. Karena memang misinya adalah menghadang kafilah dagang. Hanya Allah berkehendak lain. Rupanya memang Allah itu ya luar biasa ya. Ketika menskenariokan segala sesuatu itu luar biasa. Ternyata memang yang berangkat bersama Rasulullah hingga terjadi perang Badar adalah orang-orang pilihan yang jumlahnya 313. Yang kelak 313 orang ini setelah selesainya perang Badar kan dijamin oleh Allah seluruh dosanya diampuni. Bahkan dalam riwayat di Al-Bukhari itu ya, bab Al-Maghazi itu dijelaskan, kata Rasulullah, Ahlul Badar silahkan kalian berbuat apapun karena Allah telah mengampuni dosa kalian. Coba, para sahabat yang ikut perang Badar itu banyak yang hidupnya sekian lama, bahkan di zaman Utsman, zaman Ali. Selama itu mereka sudah dijamin oleh Allah dosanya diampuni. Memang ada yang pernah hampir tergelincir, hampir saja berkhianat, tetapi oleh Allah diselamatkan. Nanti kisahnya kita berlanjut ya, khusus membahas itu nanti. Tapi sekali lagi, orang-orang yang berangkat ke Badar adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan cara yang tidak, menurut kita tidak sengaja, tapi itulah skenario Allah. Hingga betul-betul orang yang berkualitas, sehingga jaminan kepada mereka juga luar biasa. Dijamin seluruh dosanya dihapus. Maka boleh berbuat apapun setelah perang Badar. Tetapi ternyata mereka kan tidak ngaco juga ya. Betul-betul tidak ngaco, meskipun sudah terserah mau buat apapun setelah perang Badar. Mereka semuanya lurus, karena itulah tadi orang-orang yang berkualitas. Baik, dari peristiwa perang Badar ada beberapa yang bisa kita petik pelajaran. Pertama, bahwa Rasulullah ketika melakukan segala sesuatu itu tidak pernah melepas musyawarah. Ketika sampai di Badar, Rasul segera bermusyawarah tentang strategi perang yang akan diterapkan, pemilihan tempat untuk bertahan dan seterusnya. Maka Rasul memilih di satu tempat di mata air Badar di bagian bawah. Maka salah seorang sahabat dari sahabat Ansor namanya Hubab bin Munzir Al-Ansori itu dengan lantang bertanya kepada Rasulullah,
"Ya Rasulullah, apakah pemilihan tempat bertahan ini berdasarkan wahyu atau pilihanmu?" Kata Rasul, "Enggak, ini sih pilihan saya saja." Kata Hubab, "Demi Allah, jangan di sini ya Rasulullah. Kita mesti bertahan di sana, di mata air bagian atas. Karena kalau kita di bawah itu kan tergantung sekali dengan yang di atas, maka kuasai atas." Kata Rasul, "Oh ya udah, oke, kita pindah." Coba, bukan berarti segala sesuatu yang keluar dari lisan Rasul itu sesuatu yang tidak tersanggah, bukan. Tetapi dalam hal-hal yang teknis ya terutama. Kalau yang tentang akidah, tentang perjuangan Islam segala macam jelas itu biasanya mutlak dari wahyu. Dari peristiwa ini saja Rasul sudah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada para sahabat bahwa musyawarah adalah sesuatu yang sangat penting dalam hal apapun. Kemudian Rasul sendiri tidak pernah menutup, membatasi, bahkan apalagi ya pendapat dari manapun. Rasul bebas terbuka, siapapun yang berpendapat ditampung oleh Rasul. Silahkan. Sementara kan kita zaman sekarang kalau mau musyawarah dipilih-pilih dulu orangnya. Kira-kira siapa ya yang pro saya, yang tidak diikutkan. Itu bukan musyawarah sesungguhnya. Hanya sebuah apa ya namanya itu? Gimik. Ya, gimik saja itu. Itu salah satu. Kemudian ada juga peristiwa ketika Rasul sedang berangkat menuju Badar. Kaum muslimin kan kendaraan untanya itu terbatas. Disimpulkan oleh ahli sejarah bahwa ketika berangkat ke Badar, satu unta itu untuk 3 orang, termasuk Rasul sendiri. Rasul itu bergantian dengan Ali bin Abi Thalib, dengan Abu Lubabah. Ketika Ali di atas kemudian turun, maka Abu Lubabah terus begitu. Nah, ketika Rasul di atas mestinya turun, kata Ali dan Abu Lubabah, "Ya Rasulullah, jangan turun, jatah saya untukmu." Kata Abu Lubabah. Ali juga begitu, "Jatah naikku untukmu ya Rasulullah." Sebagai bentuk penghormatan seorang nabi, pemimpin tertinggi, komandan perang, diperlakukan begitu. Kalau sekarang kan wajar sekali ya, tapi justru Rasul tidak. Bahkan Rasul dengan sedikit bercanda kepada Ali, "Wahai Ali, kalau bahasa saya, emang tenaga kamu lebih kuat dari saya apa?" Kan gitu. "Saya tahulah tenagamu, maka jangan sok lah kalau begitu. Kalau giliran saya turun, ya turun. Apalagi kan saya juga bukan berarti tidak butuh amal seperti kalian. Saya juga butuh amal, butuh pahala. Maka jangan halangi saya untuk mendapatkan pahala itu dengan cara berjalan. Giliran saya turun, ya kamu naik saja." Barang sekali slow aja sekarang itu. Nah, itu kan juga pelajaran luar biasa. Hal-hal yang mungkin dianggap remeh-temeh yang terjadi pada masa Rasulullah itu sekarang lupa, hilang dari radar kebanyakan kaum muslim, terutama pemimpin Islam muslim, hilang. Kalau sudah menjadi pemimpin, ya tahu sendirilah, jalan tol aja betul-betul tidak ada mobil kan, tingkat gubernur, bupati sekarang luar biasa. Rasul sendiri pemimpin tertinggi di dunia, orang paling paling bersih di dunia, ternyata begitu. Belum lagi kisah-kisah pada peperangan-peperangan yang lain luar biasa. Rasul tidak pernah ingin diistimewakan, sama sekali tidak. Bahkan Rasul ketika datang di sebuah majelis, para sahabat berdiri. Rasul kan dengan sedikit mimik muka yang memerah katakan, "Duduklah wahai para sahabat. Aku ini bukan raja. Aku adalah nabi. Aku adalah Rasul. Duduk biasa saja. Hormatilah orang lain ya dengan cara yang wajar." Gitu. Tidak berlebih-lebihan. Nah, selanjutnya tentang persiapan perang Badar, ya tadi sekilas sudah saya sampaikan bahwa pemilihan tempat saja Rasul sifatnya tidak absolut, sangat terbuka, membuka diri. Maka pilihan para sahabat itulah yang dipilih oleh Rasulullah untuk bertempat berkemah sebagai markas peperangan. Nah, singkatnya kalau kita lihat proses jalannya peperangan kan luar biasa. Bahwa perang Badar ini disebut juga dalam Al-Quran ya,
dalam hadis sebagai furqon, pembeda. Hanya perang inilah yang oleh Allah, oleh Rasul dikatakan sebagai al-furqon, pembeda. Kenapa pembeda? Untuk membedakan mana yang kafir, mana yang muslim, mana yang mukmin sejati, mana yang munafik. Untuk juga memisahkan darah akibat beda akidah. Kan dalam perang Badar itu betapa beratnya karena yang dihadapi adalah saudaranya. Anak bertemu dengan bapak, mungkin mertua, segala macam, satu keluarga besar sekarang berhadapan-hadapan di Badar. Berat luar biasa, terutama bagi kaum muslimin yang tidak menginginkan terjadinya adu fisik, kontak senjata di tempat itu dengan saudara. Tapi coba bisa kita bedakan kalau kita baca. Ketika kaum muslimin, contohnya saja Sa'ad bin Abi Waqqas bertemu dengan kakaknya Utbah, kalau tidak salah, Utbah bin Abi Waqqas yang waktu itu musyrik kafir. Sa'ad bin Abi Waqqas berusaha menghindar tidak ketemu adiknya, sementara sang adik bernafsu besar ingin membunuh kakaknya. Inilah bedanya kebenaran dan kebatilan. Kalau sudah batil yang merasuki itu sudah luar biasa. Nafsu merusak, nafsu membunuh itu luar biasa. Tapi kalau orang dalam posisi yang benar masih juga berusaha agar bagaimana si batil itu bisa berubah dengan baik. Badar ini sebenarnya perang keluarga. Barangkali kalau boleh saya simpulkan ya, hanya Umar bin Khattab yang semangat dalam perang mencari saudaranya yang pertama. Pokoknya saya belum akan membunuh yang lain sebelum saya membunuh saudara. Nah, sementara yang lain berusaha menghindar, kan masih berharap barangkali saudaranya akan lunak hatinya. Kalau Umar tidak, maka tidak salah juga Umar itu disebut Al-Faruq, pembeda. Orangnya selalu bikin sesuatu yang berbeda. Yang lain menghindar, Umar justru cari. Nah, itulah beberapa peristiwa dalam perang Badar. Nah, yang fenomenal adalah bahwa dalam perang Badar matinya gembong kesombongan, yaitu Abu Jahal. Kan dia mati di perang Badar. Padahal ketika dia berangkat dari kota Makkah, itu disiapkan segala sesuatunya. Pokoknya 99% yakin tidak bakal tersentuh senjata. Pakaian baju besinya saja ada yang menyebut sampai double. Oh, berarti seperti apa beratnya? Belum lagi pasukan pribadinya yang mengawal, mengelilinginya seperti cincin. Komandan pengawalnya adalah anaknya sendiri, Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi dengan izin Allah, justru Abu Jahal tewasnya, matinya itu diawali oleh dua anak muda yang masih ingusan. Yang sesungguhnya ini lepas dari pantauan Rasul, dari sisi usia mestinya tidak boleh ikut perang. Tapi ya kebobolan lah, kurang lebih begitu. Namanya Muawid bin Arfa dan Ibnu Amr bin Al-Jamuh. Itulah yang merangsek, memecah pertahanan pengawal Abu Jahal hingga bisa menyentuh Abu Jahal. Karena kepalanya ditebas tidak bisa, lehernya tidak bisa, tangannya tidak bisa, semuanya serba besi. Hanya betisnya saja, pergelangan kaki yang terbuka, maka itulah yang ditebas oleh kedua anak tadi, pemuda Ansor. Ketika kemudian Abu Jahal tergeletak, para pemuda yang menumbangkannya mengatakan, merasa bahwa Abu Jahal sudah mati, maka dia lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku berhasil membunuh Abu Jahal." Kata Muawid bin Afra, "Mana buktinya?" "Nih, darah yang masih ada di atas menempel di pedang." Kata yang satunya lagi, "Aku ya Rasul yang membunuh. Nih juga ada darahnya." Kata Rasul, "Benarkah kalian membunuhnya? Coba cek ulang, barangkali belum." Kan begitu. Muawid bin Afra ke TKP semula di mana Abu Jahal tersungkur. Ternyata memang belum mati Abu Jahal, masih mengerang-erang, masih sakit segala macam. Ketika akan ditebas oleh Muawid bin Afra-nya justru yang ditebas duluan pangkal lengannya oleh komandan pasukan pengawal Abu Jahal, yaitu anaknya Abu Jahal, Ikrimah, hingga tangannya nyaris terputus, tinggal menempel kulitnya saja. Tetapi bukan berarti surut Muawid bin Afra, justru dengan begitu dia bersemangat.
pindahlah pedangnya ke tangan kiri. Dia cari pengikat, maka diikatkanlah tali tangannya ke badan agar tidak mengganggu pergerakan, karena masih menggantung. Setiap kali berperang, bergerak, akhirnya lepas ikatan, ikat lagi, lepas lagi, ikat lagi, lepas. Karena merasa terganggu, akhirnya ya jalan satu-satunya, tangan ini harus dilepas. Maka yang dilakukan adalah dia injak ujung kaki dengan ujung jari, tangan dengan kaki, maka ditarik hingga terlepas. Kata Muawiyah bin Afra, selamat jalan tanganku. Tidak lama aku pun akan menyusul tanganku. Berperang, maju. Dengan izin Allah. Senandung Muawiyah bin Afra tadi, selamat jalan wahai tanganku, aku akan menyusulmu. Ternyata dijawab oleh Allah, benar. Anak muda tadi syahid. Nah terus sementara Abu Jahal berarti selamat. Tetapi singkatnya, Abu Jahal akhirnya juga dapat dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud dengan cara dipenggal kepalanya. Kemudian sebagai bukti bahwa dia sudah mati, dibawalah kepala itu menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah kepala biang kerok selama ini. Kata Rasul, ya taruh di atas meja. Taruh. Nah, dari kisah tadi Muawiyah bin Afra, saya melihatnya begini, bahwa setiap manusia itu pasti akan mati. Kita yakin gak ini? Benar Iwan, yakin ya? Kita semua akan mati. Dan kematian tidak boleh diminta, karena pasti akan datang dengan cara kapan waktunya tidak tahu. Yang boleh diminta adalah caranya mati. Itu boleh meminta kepada Allah. Dan dalam lintasan sejarah Rasulullah, para sahabat, banyak sekali sahabat-sahabat yang meminta cara kematian dengan tulus, dan Allah kabulkan sama persis dengan apa yang dia minta. Nah, berarti kan sekarang kita sudah mulai bersiap-siap nih. Seperti apa kematian yang ingin kita minta? Caranya, kalau mati pasti caranya. Maka mintalah kepada Allah dengan cara kematian yang terbaik. Contoh saja nih, dalam perang Khaybar ada seorang pemuda yang konon baru saja masuk Islam. Ketika harta rampasan begitu banyak oleh Rasul dibagikan kepada tadi seseorang yang baru masuk Islam, kata dia, ya Rasulullah, aku berperang bukan karena keinginan ghanimah itu. Saya tidak mau ghanimah. Saya berperang hanya untuk ini. Sambil menunjukkan jarinya di nadi lehernya. Artinya apa? Saya pengennya mati syahid. Rasul tersenyum. Jika engkau jujur wahai sahabatku, engkau akan dapatkan itu. Di perang Wadil Qura, selang beberapa hari kemudian dia perang. Selesai perang, ternyata sahabat tadi syahid dengan cara hanya anak panah satu menancap tepat di nadi yang dia tunjukkan kepada Rasulullah. Rasul menangis, surga untukmu, bahwa apa yang kau minta Allah kabulkan karena engkau jujur wahai sahabat. Luar biasa kan? Memang harus diminta caranya itu. Tapi kalau minta cepat mati ya jangan, karena pasti akan datang. Kembali ke perang Badar. Singkatnya ya, mungkin sudah mulai ngantuk juga ya. Ya kalau mau ada yang tanya aja ya sebenarnya ya, nggak usah harus saya terus. Singkatnya, perang Badar dengan izin Allah dimenangkan oleh kaum muslimin. Bersukacita kaum muslimin. Kenapa? Ya tadi itu. Sudah berhasil, mungkin dengan bahasa kita, melakukan balas dendam. Selama di Mekah 13 tahun kaum muslimin tertindas, bahkan ada yang dibunuh. Kali inilah kaum muslimin berhasil revenge, balas, menang. Dalam situasi sukacita itu ternyata ada juga percikan-percikan dunia yang hampir saja mengotori kaum muslimin. Apa itu? Kalau perang pasti mendapatkan harta rampasan. Yang dalam Al-Quran disebutkan dalam sirah itu ghanimah, harta rampasan begitu banyak. Menang sukacita. Sekarang yang dihadapi kaum muslim adalah bagaimana dengan harta yang bertumpuk itu. Timbul masalah. Nah, ini percikan-percikan dunia. Orang-orang sekelas sahabat Rasul saja tergoda oleh dunia.
Meskipun alumni perang Badar sudah dijamin oleh Allah untuk silahkan berbuat apapun, masih juga tergoda oleh urusan dunia. Tetapi meskipun nanti akhirnya baik-baik saja. Apa yang menjadi masalah? Karena ketika sudah selesai perang, yang syahid dikuburkan, harta bertumpuk, kaum muslimin, pasukan kaum muslimin terbagi 3 bagian. Kalangan anak muda, kemudian yang tugasnya adalah di barisan terdepan dalam pertempuran. Kemudian pasukan yang kedua yang bertugas mengumpulkan harta rampasan perang. Pasukan yang ketiga adalah sahabat-sahabat besar yang selalu berada di sisi Rasul sebagai benteng, membentengi Rasulullah. Kata mereka, kata yang pertama, harta rampasan paling berhak untuk bagian kelompokku, karena kami yang berjuang paling depan. Kata yang kedua, nggak mungkin, nggak bisa. Kalian berperang, saya yang mengumpulkan. Kalau nggak saya kumpulkan, mana mungkin perang? Mana mungkin ada harta? Kata yang muda, nggak, mana mungkin ada harta kalau saya tidak mengalahkan yang di depan. Ribut. Nah, kelompok yang ketiga yang bersama Rasulullah, tidak bisa. Itu untukku bagiannya. Kenapa? Kalian berperang seperti apapun, kan maksudnya agar Rasulullah selamat kan? Kami yang menjaganya. Maka itu pantas untukku. Orang Arab kalau sudah berdebat, itu tidak lebih dari kita. Bahasa kita mungkin sekarang sudah lu gua segala, sudah luar biasa. Itu karakter Arab luar biasa. Setiap kali ada pertengkaran, perselisihan, mesti inginnya diselesaikan dengan adu senjata. 3 kelompok ini juga sudah hampir sampai ke taraf itu, mempertahankan pendapatnya. Padahal tadinya berjuang bersama, ketika selesai bertikai. Ini memang Allah berikan, Allah sajikan peristiwa itu untuk pelajaran bagi kaum muslimin. Betapa sekelas sahabat pun jika tidak dituntun oleh Allah, tidak diberi petunjuk oleh Allah, akan sangat mudah tergelincir hanya karena masalah dunia. Nah, kemudian ketika Rasul terdiam, karena memang Rasul juga susah untuk menentukan mana yang paling berhak di antara ketiga kelompok. Turunlah wahyu. Surat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal dan seterusnya. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang harta rampasan perang. Katakan, harta rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. Tuh, gitu. Setelah wahyu itu dibacakan, semua mereka yang tadi bertikai, berselisih, berpelukan, bermaaf-maafan. Karena kata mereka, Allah menyelamatkan kita dari dunia yang menipu kita. Berpelukan, indah. Selesai itu ada masalah lagi. Perang pertama dapat tawanan banyak. Yang ditawan itu saudara-saudara sendiri. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu dapat seorang tawanan namanya Abu Aziz, orang musyrik. Saudaranya Mus'ab bin Umair, Islam. Abdurrahman bin Auf membawa Abu Aziz ini menghadap Mus'ab, dipertemukan dengan saudaranya dengan cara yang lembut. Ketika Mus'ab melihat, wahai Abdurrahman bin Auf, siapa dia? Ini adalah saudaramu. Bukan saudaraku. Ikat kencang tangannya, borgol. Jangan diberi keleluasaan seperti itu. Jangan kau sayang, ikat saja. Nah, kata Abu Aziz, saudaranya, wahai Mus'ab, aku adalah saudaramu. Bukan, engkau bukan saudaraku. Saudaraku adalah Abdurrahman bin Auf. Coba. Ketika masalah akidah, saudara itu bisa saja terpisah. Contohnya Mus'ab bin Umair. Kan kakaknya itu, adik atau adiknya itu kan masih musyrik. Dia sudah Islam, tidak mau dipersaudarakan dengan orang musyrik. Saudara sesama muslim adalah saudara dalam Islam adalah mereka yang sama-sama dalam Islam, orang-orang muslim. Nah, masalah yang saya sebutkan tadi, tawanan perang begitu banyak. Lagi-lagi Rasul tidak pernah meninggalkan musyawarah. Singkatnya, wahai sahabat, kita perang, dapat harta rampasan banyak, tawanan juga banyak. Ini juga masalah. Mau diapakan tawanan ini? Mereka saudara-saudara kita. Coba silakan berpendapat. Abu Bakar berpendapat. Ada yang menyebut Umar dahulu ya. Ya Rasulullah,
izinkan kami memenggal mereka semua, karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Meskipun mereka adalah saudara-saudara kita, tetapi mereka adalah musuh-musuh Allah. Penggal saja hukumannya. Bahkan yang lain yang mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku juga memenggal mereka. Rasul tidak juga menjawab. Abu Bakar, setelah diminta oleh Rasul, ya Abu Bakar, silakan berpendapat. Kata Abu Bakar, mereka saudara kita ya Rasulullah, sebaiknya kita minta tebusan saja pada mereka. Yang kaya 4.000 dirham, yang miskin, yang tidak kaya 1.000. Yang tidak bisa menebus apapun, suruh ngajar saja. Anak-anak kita di Madinah kan banyak. Mereka yang banyak juga yang pintar kan, yang jadi tawanan, suruh ngajar. Sampai mereka bisa baca tulis, selesai, kita bebaskan. Rasul langsung memilih pendapat Abu Bakar, karena ini dari sisi manusiawinya muncul kan, iya juga, jangan-jangan ini nanti bisa juga masuk Islam. Maka singkatnya Rasul memilih pendapat Abu Bakar. Selang sehari kemudian turunlah wahyu, masih surat Al-Anfal ayat 67, yang menegur Rasulullah. Ayatnya nanti bisa dibaca ya, Al-Anfal ayat 67. Intinya kurang lebih begini: tidak pantas bagi seorang nabi lebih memikirkan harta dunia sebelum melumpuhkan musuh-musuhnya. Itu intinya. Artinya apa? Apa yang dipilih oleh Rasulullah menyetujui pendapat Abu Bakar tidak dibenarkan oleh Allah. Justru pendapat Umar mestinya yang dijalankan. Ketika ayat itu turun, Rasul memanggil Abu Bakar. Disampaikan ke Abu Bakar, Abu Bakar, kita ditegur oleh Allah. Nih ayatnya. Rasul dan Abu Bakar menangis, berpelukan. Umar yang ada di kejauhan melihat, nah dua orang terbaik lagi nangis ini. Ada apa nih? Disamperin, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ada apa engkau menangis? Kalau tahu alasannya, saya juga ingin menangis. Abu Bakar yang menjawab, wahai Umar, demi Allah, jika seluruh penduduk bumi ini diazab oleh Allah, hanya engkau yang selamat. Umar kan makin kaget. Nah, ada apa ini? Di tengah-tengah kita kan ada Rasulullah. Kenapa mesti engkau berkata begitu? Ya. Disampaikanlah bahwa wahyu barusan turun menegur atas pilihan Rasul tentang tawanan perang. Ketika tahu itu, Umar menangis lebih keras dari Abu Bakar dan Rasul. Abu Bakar balik bertanya, ya Umar, kenapa engkau menangis? Bukankah pendapatmu yang disetujui oleh Allah? Andai saja, kata Umar, aku tidak berpendapat seperti itu, mungkin Allah tidak menegur Rasul. Aku merasa malu gara-gara aku, Rasul ditegur, kurang lebih begitu. Tapi itulah indahnya dalam Islam, bahwa kalau sekelas Rasul melakukan dalam tanda petik kekeliruan, Allah luruskan langsung dengan ya, kesalahan, Rasul sendiri yang meluruskan. Tidak ada rasa dendam ketika diketahui bahwa Anda salah, Anda kurang benar, mestinya begini dan begitu. Semuanya cair saja. Nah, itu kurang lebih sirah atau perjalanan Badar Kubro. Sesungguhnya banyak sekali ya kisah yang bisa kita ambil dari Badar, tapi mungkin bisa kita sambung di lain kesempatan. Mungkin tempat terserah, di sini juga asik nih tempatnya nih. Mas Adam ya. Saya panggil Mas Adam aja ya. Kalau boleh tahu usianya berapa, Mas? 40. Berarti di sini yang paling tua saya barangkali. Saya hampir 50 tahun. Nah, hampir 50 tahun, 49. Tuh, udah paling tua ya. 8 ya. Selisih setahun. Kalau kaya itu 5 tahun selisihnya kan gitu. Kalau hanya 2 tahun setahun mah nggak selisih. Baik, itu mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Kalau memang jalan ceritanya tidak berurut, ya mungkin ya, pertama itu keterbatasan saya. Yang kedua, karena memang betapa banyak sesungguhnya hal-hal yang mestinya disampaikan supaya kita melihat seolah-olah gambaran konkretnya tentang peristiwa Perang Badar. Tapi mungkin apa yang saya sampaikan juga bisa mewakili ya, bisa menggambarkan bahwa itulah perang pertama dalam Islam. Perang pertama maksudnya begini, perang pertama yang terjadi kontak senjata. Karena sebelumnya ada juga perang,
dinamakan perang meskipun tidak jadi kontak senjata, tidak berduel gitu. Tapi inilah perang Badar. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi. Saya juga berharap ya setelah ini ya mungkin ada tanya jawab, saling menambahkan atau apa. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Anjur Majelis.